Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 55. Perasaan Mahisa Agni kini tak dapat dikuasainya lagi. Tiba-tiba dengan sebuah gerakan kilat, ia menarik pedangnya sambil berdesis. Jangan membual. Aku bukan benda mati yang dapat kau perlakukan sekehendak hatimu. Mungkin kau akan mampu membunuhku, sebab kesaktianmu pernah aku dengar menyamai orang-orang yang aku kagumi. Tetapi, itu adalah lebih baik bagiku daripada kau akan berusaha menangkap aku hidup-hidup. Suara tertawa Wong Sarimpat meledak seperti ledakan gunung yang pecah. Demikian kerasnya sehingga tubuhnya berguncangan di atas punggung kudanya. Katanya kemudian di sela-sela suara tertawanya. Jangan banyak tingkah. Kalau kau akan mencoba melawan aku, maka setiap batang rumput dan ilalang akan mentertawakan kau. Setiap helai daun dan setiap tangkai bunga perdu pernah mendengar siapa Wong Sarimpat. Adalah mustahil kalau kau belum pernah mendengar namaku. Mungkin kau pernah mengenal Empu Sada. Apakah kau mampu melawan orang itu pula? Orang yang diakui memiliki ilmu setingkat dengan gurumu. Aku dengar bahwa Mahisa Agni adalah murid padepokan Panawijen murid Empu Purwa yang oleh penduduk di sekitarnya dikenal sebagai seorang tua pendiam yang hanya mampu berdoa dan bertani. Sejenak Mahisa Agni terdiam. Kata-kata itu memang mengandung kebenaran, ia pasti tidak akan mampu melawan Wong Sarimpat. Tetapi, ia tidak ingin menyerahkan kepalanya dengan sukarela. Karena itu, baginya, lebih baik mati di padang karautan sebagai tanah harapan yang sedang diolahnya, daripada ditangkap hidup-hidup dan dibunuh oleh kuda sempana sebagai suatu permainan yang bengis. Dengan demikian maka hati Mahisa Agni pun menjadi semakin bulat. Ia bertekad untuk melawannya, meskipun perlawanannya itu tidak akan berarti. Ketika ia mendengar Wong Sarimpat itu tertawa lagi, maka tiba-tiba Mahisa Agni menggerakkan kudanya menyambar orang yang berwajah keras seperti batu padas itu. Pedangnya terayun deras sekali langsung mengarah ke lehernya. Suara tertawa itu pun terputus. Namun, Mahisa Agni harus melihat kenyataan bahwa orang itu memang terlampau lincah. Pedangnya yang diayunkannya secepat-cepat kemampuannya itu sama sekali tidak berarti bagi lawannya. Bahkan betapa terkejut anak muda Panawijen itu ketika terasa pergelangannya seolah-olah digigit oleh perasaan nyeri yang dahsyat. Ketika ia menyadari keadaan, maka pedangnya telah terlempar jauh daripadanya. Kembali suara tertawa itu mengumandang. Demikian kerasnya. Dan di antara suara tertawa itu terdengar kata-katanya. Kau memang anak muda yang luar biasa. Tenagamu memang melampaui tenaga kuda sempana. Dan sebenarnya kau pasti dapat mengalahkan anak muda itu seperti yang dikatakannya. Tetapi, dengan demikian kau jangan menjadi terlampau sombong. Yang kau hadapi kini sama sekali bukan kuda sempana. Dada Mahisa Agni berdesir. Malam terlampau gelap, sehingga ketika ia mencoba mencari pedangnya dengan pandangan matanya, ia tidak segera menemukannya. Kau mencari pedangmu, desis Wong Sarimpat. Mahisa Agni tidak menjawab. Ambillah, teriak Wong Sarimpat. Aku memberimu kesempatan. Sekali lagi, dada Mahisa Agni berdesir. Tetapi, ia masih saja duduk mematung di atas punggung kudanya yang masih bergerak-gerak. Ambillah, teriak Wong Sarimpat pula. Suara itu terlampau keras, sehingga Mahisa Agni terkejut. Dan suara itu agaknya telah memaksa Mahisa Agni bergerak tanpa sesadarnya ke arah pedang terlempar. Cari di kegelapan itu. Mungkin di sela-sela batang ilalang atau terlempar ke dalam gerumbul. Darah Mahisa Agni benar-benar mendidik. Betapa orang itu telah menghinanya. Dibiarkannya ia menjauh, masuk ke dalam kegelapan tanpa diikutinya. Bahkan dengan nada tinggi, Wong Sarimpat berteriak. Aku tunggu kau di sini. Jangan mencoba lari, tidak ada gunanya. Dalam 10 hitungan kalau kau belum menemukan pedangmu, adalah salahmu sendiri. Kau harus datang kembali dan bertempur dengan tanganmu. Kalau tidak, aku akan menjemputmu. Tetapi dengan demikian kau pasti akan menyesal. Mahisa Agni tidak menjawab. Kudanya dibawanya berjalan ke arah pedangnya terlempar. Tetapi, karena malam terlampau gelap, maka ia tidak segera dapat menemukannya. Di belakangnya, Wong Sarimpat yang gila itu mulai menghitung sambil tertawa-tawa. 1, 2. Tetapi jarak di antara setiap hitungan cukup lama, seolah-olah ia sengaja memberi waktu kepada Mahisa Agni untuk menemukan pedangnya.
Betapa panasnya hati Mahisa Agni. Setiap hitungan yang didengarnya serasa sebuah tusukan langsung di lambungnya. Karena itu, maka tiba-tiba ia menggeram. Namun, pedangnya masih belum diketemukan. Sekilas, timbullah keinginannya untuk melarikan diri menjauhi orang yang berwajah keras sekeras batu padas itu. Namun, ia kemudian merasa bahwa itu pun tidak akan ada gunanya. Orang itu pasti akan mendengar kudanya berderap dan segera mengejarnya. Ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa kuda orang itu mampu berlari lebih cepat dari kudanya. Untuk bersembunyi pun rasa-rasanya tidak akan mungkin. Gerumbul-gerumbul yang jarang-jarang itu akan segera dapat disasak olehnya. Dan ia akan hancur terinjak-injak kaki kuda yang liar seliar penunggangnya itu. Dalam kebimbangan itu, Mahisa Agni membiarkan kudanya berjalan semakin jauh. Bahkan, kini ia tidak lagi bernafsu untuk menemukan pedangnya. Ia merasa bahwa usaha itu pun tidak akan berhasil. Yang kemudian bulat di dalam kepalanya adalah ia akan berkelahi dengan kekuatannya yang terakhir, dengan puncak ilmu yang dimilikinya. Gundala Sasra. Ilmu itu pasti akan lebih tajam daripada pedangnya. Mungkin Wong Sarimpat tidak dapat dibunuhnya dengan ilmu itu, namun apapun yang akan terjadi adalah lebih baik daripada ia harus ditangkap hidup-hidup. Suara Wong Sarimpat terdengar semakin lama semakin jauh. Kini ia mendengar orang-orang itu menyebut bilangan kelima. Mahisa Agni menggeram. Ia tidak telaten mendengar betapa lambannya Wong Sarimpat menghitung. Ia ingin segera terjadi apa yang akan terjadi. Kalau ia akan mati, biarlah segera terjadi pula. Ketika ia berpaling, malam yang gelap seakan-akan telah memisahkannya dari orang itu. Sekali lagi Mahisa Agni mengumpat di dalam hatinya. Adalah suatu penghinaan baginya, dengan membiarkannya pergi menjauhi lawannya. Mungkin Wong Sarimpat ingin mempermainkannya. Dibiarkannya ia lari, kemudian orang itu akan menyusulnya. Mungkin orang itu akan memberinya kesempatan pula untuk kedua, ketiga dan seterusnya. Apabila kemudian nafasnya telah hampir putus, maka segera ia ditangkapnya dan dibawanya ke rumahnya. Sekali lagi Mahisa Agni menggeram. Tiba-tiba ia memutar kudanya sambil bergumam di dalam hatinya. Aku tidak mau menjadi permainan. Seperti seekor tikus menghadapi kucing. Biarlah aku mati dengan jantan. Aku akan kembali kepadanya dan menyerangnya. Mahisa Agni sama sekali tidak dapat melihat Wong Sarimpat lagi karena gelap malam. Tetapi, ia masih mendengar suaranya. Karena itu, segera dihadapkannya kudanya ke arah suara itu. Ia akan berpacu dan mempersiapkan kekuatan puncaknya. Apabila kudanya telah menghampiri orang itu, maka segera ia akan membenturkan ajinya. Kalau orang itu memiliki kekuatan seperti baja yang berlapis-lapis, biarlah dadanya sendiri hancur karena kekuatannya, tetapi kalau tidak maka pasti akan mengurangi kekuatan lawannya. Kini Mahisa Agni mulai memusatkan segenap kekuatannya. Ia mendengar Wong Sarimpat telah sampai ke hitungan yang ketujuh. Sekali lagi Mahisa Agni menggeram. Hitungan itu terdengar sangat memuakkan. Tetapi, ia tidak akan menunggu sampai hitungan yang ke-10. Tetapi, tiba-tiba kembali Mahisa Agni itu terkejut sehingga seakan-akan darahnya membeku. Pada saat ia telah siap untuk berpacu dan siap pula melepaskan kekuatan pamungkasnya, maka terasa sebuah genggaman tangan yang kuat pada lengannya. Demikian kuatnya sehingga Mahisa Agni hampir tertarik jatuh dari kudanya meskipun ia telah bersiap dengan puncak kekuatannya. Dengan sekuat tenaga Mahisa Agni mencoba merenggut dirinya, tetapi ia sama sekali tidak berhasil. Ketika ia kemudian berpaling, maka nafsunya pun terhenti sesaat. Matanya terbalik dan mulutnya ternganga. Turunlah, terdengar sebuah perintah. Perintah itu benar-benar seperti telah memukau dirinya tanpa disadarinya. Segera ia meloncat dari kudanya dan sebelum ia berbuat sesuatu orang yang mencengkam lengannya itu telah meloncat naik. Ketika Mahisa Agni akan mengucapkan kata-kata, terdengar suara orang itu menggeram. Aku telah mendengar hitungan ke-9. Sebelum Mahisa Agni sempat menyahut, maka kudanya telah bergerak membawa orang itu mendekati Wong Sarimpat. Mahisa Agni menjadi bingung, matanya menjadi seolah-olah melihat hantu berseliweran di padang itu. Kehadiran Wong Sarimpat yang tiba-tiba itu telah menggoncangkan hatinya dan tiba-tiba hadir pula orang lain seperti demikian saja muncul dari padang rumput itu, atau tumbuh dari sela-sela rumput-rumputan dan gerumbul. Tetapi, kehadiran orang itu telah agak menenteramkan hati Mahisa Agni.
Perlahan-lahan ia menjadi tenang kembali, sehingga ia kini dapat mempergunakan otaknya dengan lebih baik. Ternyata ketika ia meninggalkan perkemahannya, seseorang telah menyusulnya. Namun, kudanya agaknya terlampau jelek, sehingga orang itu tertinggal terlampau jauh. Namun, tanpa disangka-sangkanya, dari sebuah gerumbul muncul pula kuda yang lain. Kuda Wong Sarimpat yang mengejarnya. Tetapi, agaknya Wong Sarimpat tidak menyadari bahwa ada seekor kuda jelek mengejar di belakangnya. Meskipun kuda itu semakin jauh, namun ketika mereka berdua berhenti dan bermain-main dengan pedang, maka kuda yang jelek itu sempat menyusul mereka. Tetapi, kenapa mereka sama sekali tidak mendengar suara derapnya? Kalau ia tidak mendengar mungkin karena hatinya yang kacau. Tetapi, apakah Wong Sarimpat juga tidak mendengarnya? Apakah orang itu telinganya hanya mampu mendengar suara tertawanya sendiri yang mengguntur-guntur? Mahisa Agni tidak sempat berangan-angan terlampau lama, ia ingin melihat apa yang terjadi. Adalah pertolongan dari Yang Maha Agung bahwa pamannya hadir pada saat ia dicengkam oleh bahaya. Dan kini pamannya telah mewakilinya, menemui orang yang berwajah keras sekeras batu padas itu. Mahisa Agni masih melihat kudanya berjalan perlahan-lahan mendekati arah suara Wong Sarimpat. Dengan hati-hati ia berjalan mengikutinya. Ia ingin melihat apakah yang terjadi di antara mereka. Ia percaya bahwa pamannya menyadari siapakah yang dihadapinya, dan ia percaya bahwa pamannya cukup mengerti perbandingan kekuatan antara mereka. Sebab pamannya telah pernah menyebut-nyebut nama itu pula, Wong Sarimpat. Akhirnya Wong Sarimpat sampai kehilangan yang ke-10. Setelah ia mengucapkan bilangan itu, maka ia pun segera berteriak. Mahisa Agni. Aku sudah sampai ke bilangan yang ke-10. Ayo kemarilah, apakah pedangmu telah kau ketemukan? Ia melihat pamannya telah semakin dekat, di samping sebuah gerumbul. Beberapa langkah di hadapannya kudanya berhenti dan pamannya agaknya lebih senang menunggu Wong Sarimpat itu berteriak sekali lagi. Mahisa Agni, ayo, kemarilah. Tanpa dikehendaki, Mahisa Agni berusaha berdiri di balik lindungan sebuah gerumbul perdu. Sementara itu kudanya berjalan maju perlahan-lahan. Ayo, kemarilah, teriak Wong Sarimpat pula. Apakah kau sudah menemukan pedangmu? Dan kenapa kau tidak lari saja, heh? Mahisa Agni yang berada di belakang sebuah gerumbul itu pun mengumpat di dalam hatinya. Dugaannya ternyata benar, bahwa Wong Sarimpat ingin mempermain-mainkannya. Wong Sarimpat sengaja memberinya kesempatan untuk lari. Orang itu akan segera mengejarnya, demikian sehingga nafas Mahisa Agni akan habis dengan sendirinya. Tetapi, rencana itu harus berubah, sebab ada orang lain yang akan turut dalam permainan yang mengerikan itu. Ketika Wong Sarimpat kemudian melihat kuda yang perlahan mendekatinya, maka terdengar suara tertawanya mengumandang di padang rumput yang luas itu. Perhatiannya sama sekali tidak tertarik kepada gerumbul di sampingnya. Matanya terpaku pada kuda dengan penunggangnya itu, sehingga Mahisa Agni sempat merangkak lebih mendekat lagi. Bahkan Mahisa Agni itu pun telah melupakan dirinya sendiri pula. Keinginan untuk melihat apa yang akan terjadi telah mendorongnya untuk mengintip dari balik dedaunan. Agni, teriak Wong Sarimpat. Tetapi, kuda itu tidak mendekat lagi. Kemari. Kemari, teriak Wong Sarimpat lagi. Kuda itu masih tegak di tempatnya. Menjadi tenang kembali, sehingga ia kini dapat mempergunakan otaknya dengan lebih baik. Apakah kau takut Agni? Bertanya Wong Sarimpat. Kalau kau menurut maka aku tidak akan menyentuhmu. Mari pulang ke rumah. Urusanmu seharusnya kau selesaikan sendiri dengan kuda sempana. Aku hanya sekedar meraba maksudmu. Tetapi, tiba-tiba dada Wong Sarimpat itu seperti terhantam guruh ketika ia mendengar penunggang kuda itu menjawab perlahan-lahan, namun dengan suara yang mantap. Baik Wong Sarimpat, aku akan datang. Dan suara itu sama sekali bukan suara yang pernah didengarnya diucapkan oleh Mahisa Agni. Suara itu jauh berbeda. Nadanya dan getarannya. Karena itu Wong Sarimpat justru seakan-akan terpesona melihat sebuah bayangan hitam duduk di atas punggung seekor kuda. Ketika kuda itu menjauhinya, maka orang yang duduk di atas punggungnya adalah Mahisa Agni. Tetapi, ketika kuda itu datang kembali, maka orang itu sudah berganti bentuk dan suaranya. Dalam pada itu terdengar kembali bayangan di atas punggung kuda itu berkata, Wong Sarimpat, apakah kau menanyakan pedangku? Wong Sarimpat tidak segera menjawab, dicobanya untuk melihat dengan lebih saksama.
Tetapi, jarak itu belum terlampau dekat, dan hitam malam seakan-akan menjadi kian pekat. "Siapakah kau?" teriak Wong Sarimpat. "Mahisa Agni," jawab suara itu. "Apakah kau kini telah menjadi seorang pelupa? Baru saja kau memberi kesempatan kepadaku untuk mengambil pedangku. Bukankah kau menghitung sampai hitungan ke-10 dan memanggilku untuk kembali?" Terdengar Wong Sarimpat menggeram. Sejenak ia menjadi bingung. Apakah suara Mahisa Agni segera berubah? Mungkin anak muda itu menjadi ketakutan sehingga nada suaranya berubah menjadi terlampau rendah. Tetapi, suara yang didengarnya itu sama sekali tidak berkesan ketakutan. Dengan demikian maka dada Wong Sarimpat itu pun diamuk oleh kebimbangan dan kebingungan. Tetapi, meskipun demikian, Wong Sarimpat adalah seorang yang mempunyai kepercayaan yang kuat kepada kemampuan diri sendiri sehingga bagaimanapun juga, maka dihadapinya setiap persoalan dengan dada tengadah. Sejenak kemudian kembali terdengar suara tertawa orang itu menggelegar memenuhi padang karautan. Bahkan Mahisa Agni yang bersembunyi itu pun menjadi terkejut bukan buatan. Ia tidak tahu mengapa tiba-tiba saja orang itu tertawa. Apakah kini Wong Sarimpat itu telah mengenal bahwa yang duduk di atas punggung kuda itu sama sekali bukan Mahisa Agni? Tetapi, ketika ia mencoba memperhatikan pamannya, yang telah menggantikannya, maka kembali ia menjadi tenang. Pamannya itu sama sekali tidak terpengaruh oleh suara yang mengguruh itu. Orang tua itu masih saja duduk dengan tenangnya, dan membawa kudanya selangkah demi selangkah maju. "Kemarilah," teriak orang itu. "Aku sedang mendekat," sahut pamannya. Wong Sarimpat menggeram. "Apakah Mahisa Agni mampu ajur-ajir Mancala Putra Mancala Putri? Ayo katakan siapa kau? Siapakah aku menurut anggapanmu? Apakah aku bukan Mahisa Agni?" Sekali lagi Wong Sarimpat tertawa berkepanjangan. Ketika suara tertawanya menjadi semakin lirih, terdengar ia berkata, "Bagus. Bagus. Suatu permainan yang bagus sekali. Ternyata aku telah terjebak oleh permainan sendiri. Aku ingin melihat Mahisa Agni lari terbirit-birit. Ternyata kini ia telah datang kembali dengan wajah dan keberanian baru." Tiba-tiba suara tertawa kembali meninggi-ninggi. Kini Wong Sarimpat tidak sekedar menunggu kehadiran bayangan di atas punggung kuda itu. Perlahan-lahan maka didorongnya kudanya untuk mendekat. Semakin dekat suara tertawanya menjadi semakin keras, sehingga kemudian di antara derai tertawanya itu ia berkata, "Oh, kau. Ya, ternyata kau mengenal aku Wong Sarimpat." Wong Sarimpat itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kini suara tertawanya telah berhenti. Dengan menunjuk ke arah wajah Empu Gandring ia berkata, "Bukankah kau tukang keris yang termasyhur itu?" "Terlalu berlebih-lebihan," jawab Empu Gandring. "Tidak banyak orang yang mengenal aku. Masih jauh lebih banyak orang yang mengenal nama Wong Sarimpat." Kembali Wong Sarimpat tertawa, katanya, "Kau memang jenaka. Kau masih saja suka bergurau. Meskipun aku belum mengenalmu terlalu dekat, tetapi aku sudah banyak mendengar tentang kau. Empu Gandring, pusaka buatanmu adalah pusaka yang tak ternilai harganya. Apakah kau sekarang membawa barang sehelai?" "Sayang Wong Sarimpat," jawab Empu Gandring. "Aku tidak membawanya. Tetapi, kalau kau memerlukannya, aku dapat membuat untukmu sekarang." Wong Sarimpat mengerutkan keningnya. "Dengan apa kau akan membuat keris di sini?" "Aku dapat membuatnya dari batu. Tanganku dapat menyala untuk meluluhkan batu yang betapapun kerasnya tanganku pula dapat aku pakai untuk menempa di atas lutut." Suara tertawa Wong Sarimpat seakan-akan meledak memecahkan anak telinga. Tubuhnya yang kekar pendek itu terguncang-guncang, bahkan demikian kerasnya sehingga sebelah tangannya menekan perutnya yang bergerak-gerak. "Bagus, bagus. Kau memang empu yang terlampau sakti. Tetapi, kau tidak akan dapat menyalakan api di sini, sebab aku dapat menghembuskan hujan dari mulutku. Apimu pasti akan padam dan batumu tidak akan dapat luluh. Kalau demikian, maka aku pun mampu mempergunakan batu itu untuk senjataku. Batu di tanganku tidak akan kalah berbahayanya dari sebuah keris yang bagaimanapun saktinya." "Ya. Aku percaya," potong Wong Sarimpat. "Tetapi sayang. Kau sekarang berhadapan dengan Wong Sarimpat. Apa bedanya, apabila aku berhadapan dengan Kebo Sindet atau Empu Sada?" Bagus kau tahu benar siapa saja kau hadapi.
Kau tahu pula hubungan antara Wong Sarimpat dengan Empu Sada. Ternyata kau sengaja menyebut-nyebut namanya. Kau tidak perlu ingkar. Aku tidak akan ingkar. Bahkan aku kini membenarkannya, bahwa seorang diri amat sulit untuk menangkap Mahisa Agni, karena kau selalu membayanginya. Empu Gandring mengerutkan keningnya, sedang dada Mahisa Agni yang mendengar kata-kata itu pun menjadi berdebar-debar. Ternyata Empu Sada benar-benar berusaha untuk menangkapnya untuk kepentingan kuda sempana. Mahisa Agni menggeram, katanya di dalam hati. Dendam kuda sempana benar-benar telah meracuni hidupnya. Ditinggalkannya istana dan mengembara tak menentu. Anak muda itu benar-benar menjadi korban sikapnya yang terlampau keras. Sejenak kemudian terdengar Empu Gandring menjawab. Nah, sekarang apakah yang akan kau lakukan? Bukankah Empu Sada sendiri mengakui bahwa ia tidak dapat melakukannya? Apakah kau sekarang datang bersama dengan Empu Sada? Tidak, jawab Wong Sarimpat. Aku datang sendiri. Aku ingin menangkap Mahisa Agni dan membawanya pulang. Aku sangka Mahisa Agni hanya seorang diri, sebab aku tidak melihat orang lain pergi bersama-sama dengan anak itu. Beruntunglah bahwa kuda yang aku pakai adalah kuda yang terlampau jelek, sehingga kuda itu tidak mampu lari mengejar Mahisa Agni. Agaknya kau bertemu dengan anak muda itu tanpa menyadari bahwa aku berpacu di belakangnya. Wong Sarimpat mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, aku tidak mendengar derap kudamu mendekat. Telingamu tersumbat oleh suara tertawamu sendiri. Masih jauh aku sudah mendengar suaramu. Lebih keras dari derap kudaku. Kemudian aku terpaksa menghentikan lari kuda itu. Perlahan-lahan kudaku kemudian berjalan mendekat. Setan, desis Wong Sarimpat. Tetapi sekarang cerita tentang Empu Gandring pasti akan berbeda. Aku akan memaksamu untuk menyerahkan Mahisa Agni. Ia tidak akan dapat lari. Kudanya sekarang kau pergunakan. Sedang kudamu adalah kuda yang jelek. Kau tahu bahwa kudaku mampu berlari secepat tatit yang meloncat di langit. Dan kudaku ini memang kunamakan Tatit. Mahisa Agni adalah kemanakanku. Jangan mengigau. Kau tahu bahwa aku tidak akan merelakannya. Sekarang, bukankah kau akan mempergunakan kekerasan? Cobalah pergunakan. Aku sudah siap melawan setiap kekerasan dengan kekerasan pula. Setan alasan, sekali lagi Wong Sarimpat mengumpat. Tetapi kata-katanya kemudian seperti tersumbat di kerongkongan karena kemarahannya dengan serta-merta ia menggerakkan kudanya dan menyerang Empu Gandring. Tetapi, Empu Gandring telah siap menunggu. Karena itu, maka kendali kudanya pun digerakkan, sehingga kudanya segera maju pula. Keduanya adalah orang-orang sakti yang pilih tanding. Itulah sebabnya maka keduanya tidak dapat meninggalkan kewaspadaan tertinggi. Ketika kedua ekor kuda itu berpapasan, maka Wong Sarimpat segera mengayunkan tangannya. Dengan telapak tangannya ia menyerang ke arah Empu Gandring. Tetapi, Empu Gandring segera melawan serangan itu. Empu Gandring sengaja tidak menghindarkan dirinya. Meskipun ia pernah mendengar tentang Wong Sarimpat, tetapi ia belum pernah mengukur langsung betapa besar kekuatannya. Karena itu, ketika ia melihat tangan Wong Sarimpat terayun ke arahnya, maka segera ia pun memukul telapak tangan itu dengan sisi telapak tangannya. Wong Sarimpat menggeram. Ia melihat cara Empu Gandring menyambut serangannya. Orang tua itu sama sekali tidak mencoba menghindar. Namun, agaknya Wong Sarimpat pun ingin tahu, sampai di mana kebenaran kata orang, bahwa tangan Empu Gandring itu mampu dipakainya untuk menempa keris. Dengan sengaja Wong Sarimpat tidak menarik serangannya. Bahkan dihentakannya tangan itu sekuat tenaganya. Dengan dahsyatnya kedua kekuatan itu berbenturan. Keduanya menyeringai menahan getaran yang menggigit tangan masing-masing. Kedua tangan itu terdorong ke belakang sehingga hampir-hampir mereka terlempar dari kuda masing-masing. Bukan main, desis Empu Gandring. Alangkah besar kekuatannya. Namun dalam pada itu, Wong Sarimpat mengumpat keras-keras. Anak demit. Ternyata bukan cerita melulu, bahwa dengan tanganmu kau mampu menempa keris. Hampir terjatuh dari kudaku, dan hampir-hampir pula lenganku kau patahkan. Sekarang aku percaya bahwa kau menyimpan tenaga raksasa di dalam tubuhmu yang kering itu. Tenagamu tidak kalah dengan tenaga Empu Sada. Tetapi, kau tidak curang seperti Empu Sada. Empu Gandring mengerutkan keningnya. Tiba-tiba tanpa dikehendakinya sendiri ia bertanya. Hei, apa Empu Sada curang?
Wong Sarimpat pun terdiam. Agaknya mulutnya telah terlanjur mengatakannya. Tetapi, segera ia tertawa gemuruh memenuhi padang karautan. Katanya, "Kita selesaikan. Jangan kau hiraukan Empu Sada. Aku telah mewakilinya. Ayo, sekarang kita selesaikan persoalan ini. Aku harus kembali membawa Mahisa Agni. Kalau kita berkelahi dengan tangan, menggunakan segala macam aji yang ada pada kita, maka kita tidak akan selesai. Mungkin kita tidak akan dapat menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sepekan. Sekarang kita simpan aji kita untuk kepentingan lain. Kalau kulitmu tidak kebal, maka tajamnya akan membelah dadamu." Wong Sarimpat tidak menunggu jawaban Empu Gandring. Tiba-tiba sebuah golok yang besar telah tergenggam di tangannya. Golok yang dengan serta-merta telah ditariknya dari sarung di lambungnya. Sekali lagi Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Golok itu memang terlampau besar. Tetapi, tidak terlampau panjang. Tangkai golok itu terlalu lampau pendek. "Ambil senjatamu," teriak Wong Sarimpat. "Aku tidak mau membunuh orang yang tidak bersenjata." "Baik," sahut Empu Gandring. Tangannya pun segera bergerak, meraih tangkai senjatanya lewat di atas pundaknya. Kerisnya yang khusus melekat di punggungnya. Keris yang sebesar pedang, sedang tangkainya mencuat di belakang kepalanya. Wong Sarimpat mengerutkan keningnya melihat senjata Empu Gandring itu. Sejenak ia terdiam, namun sejenak kemudian ia pun tertawa pula berkepanjangan. Dengan suara yang menggelegar memenuhi padang rumput karautan ia berkata, "Lihat Empu Gandring. Mentang-mentang kau tukang membuat keris, kau buat keris untuk dirimu sendiri sebesar itu? Apakah kau baru sekali ini melihat keris sebesar ini Wong Sarimpat?" bertanya Empu Gandring. "Tidak. Tidak. Para bangsawan Kediri juga mempunyai keris yang besar, sebesar kerismu. Apakah kau pula yang membuat keris-keris itu?" "Bukan hanya seorang empu keris di seluruh Kediri ini Wong Sarimpat." Wong Sarimpat mengangguk-anggukan. Kemudian katanya, "Kalau keris buatanmu terkenal di segenap penjuru Kediri, maka keris yang kau buat untukmu sendiri, pastilah sebilah keris yang luar biasa. Mungkin kerismu sakti tiada taranya. Tersentuh kerismu berarti binasa. Bahkan mungkin gunung akan runtuh dan lautan akan menjadi kering. Begitu?" Empu Gandring mengerutkan keningnya. Tetapi, ia menjawab, "Ya. Gunung akan runtuh dan lautan akan menjadi kering." Dan Wong Sarimpat itu menjawab pula. Tetapi, Wong Sarimpat teguh timbul melampaui gunung dan lautan. "Kerisku mampu meruntuhkan gunung dan mengeringkan lautan. Kalau kau teguh timbul melampaui gunung dan lautan, maka kau harus memperhitungkan tenaga ayunan tangan Empu Purwa. Jangan membantah dahulu. Tak ada gunanya. Sebab tenaga kita telah beradu. Aku dapat mengukur kekuatanmu dan kau dapat mengukur kekuatanku." "Bagus. Bagus. Kau benar Empu. Kita tak usah membual. Mari kita bertempur, setelah satu dari kita mati, maka bualan kita baru akan terbukti." "Aku sudah menunggu," sahut Empu Gandring. Wong Sarimpat terdiam. Wajahnya tiba-tiba menjadi tegang. Sejenak dipandanginya keris Empu Gandring yang besar, sebesar pedang. Namun, ujungnya yang runcing dan tajam di kedua sisinya, serta luk pitu, memberikan ciri bahwa yang digenggam di tangan Empu Gandring itu adalah sebilah keris. Bukan pedang dan bukan pula golok seperti senjatanya. Kini Wong Sarimpat tidak ingin lebih lama lagi menunggu. Disadarinya bahwa malam telah membenam lebih dalam lagi. Karena itu maka terdengar suaranya melengking mengejutkan. Kudanya seolah-olah meloncat menyergap Empu Gandring. Namun, Empu Gandring telah siap benar menunggu serangan itu. Dengan demikian maka orang itu sama sekali tidak gugup. Digerakkannya kendali kudanya dan dengan sigap pula disongsongnya serangan Wong Sarimpat. Beruntunglah Empu Gandring bahwa kini ia berada di punggung kuda Mahisa Agni, sehingga dengan demikian ia dapat cukup lincah mengimbangi Wong Sarimpat. Demikianlah maka segera mereka terlibat dalam sebuah perkelahian yang sengit. Wong Sarimpat memiliki keahlian yang mumpuni dalam hal menunggang kuda. Tetapi, Empu Gandring pun cukup cakap mengendalikan kudanya. Apalagi keterampilannya menggerakkan kerisnya adalah ngedap-edabi. Hampir setiap saat ia bergulat dengan keris. Mungkin ia sedang membuat, dan mungkin sedang berlatih seorang diri untuk menyempurnakan ilmunya.
Sehingga dalam keadaan yang memaksanya benar-benar mempergunakan senjata itu, Empu Gandring sama sekali tidak mengecewakan. Namun, Wong Sarimpat pun adalah seorang yang memiliki ilmu yang hampir sempurna. Goloknya yang besar itu seakan-akan hampir tidak menahan gerak tangannya. Senjata itu berputar dan terayun-ayun seperti sepotong lidi saja. Dengan demikian, maka kedua orang itu tidak segera dapat melihat apakah yang akan terjadi dalam perkelahian itu. Kedua ekor kuda yang tegar itu pun menyambar-nyambar seperti burung Garuda, sedang di punggungnya seolah-olah Wisnu sedang menari-nari dengan gairahnya, menarikan tari maut. Mahisa Agni melihat pertempuran itu. Anak muda itu pun adalah anak muda yang menyimpan ilmu yang cukup di dalam dirinya. Tetapi, orang-orang yang sedang bertempur itu adalah orang-orang yang mengagumkan. Pamannya dan Wong Sarimpat dapat disejajarkan dengan gurunya, Empu Purwa yang seakan-akan kini telah lenyap dari pergaulan karena duka yang mencengkam hatinya tiada tertanggungkan lagi. Dengan dada yang bergelora Mahisa Agni mengikuti setiap gerak dari kedua orang yang sedang bertempur itu. Ternyata Wong Sarimpat adalah benar-benar seorang yang kasar. Dengan memekik-mekik dan berteriak-teriak ia menyerang dengan garangnya, goloknya terayun-ayun mengerikan, sekali-kali menyambar kepala namun segera mematuk lambung. Lawannya Empu Gandring, cukup tenang menghadapi tata gerak yang kasar itu. Tetapi, Empu Gandring yang memiliki pengalaman yang cukup segera melihat apa yang dilakukan oleh lawannya itu dengan cermat. Gerak Wong Sarimpat tampaknya kasar dan tidak teratur, namun dalam gerak yang kasar dan tampaknya tidak teratur itu tersembunyi ilmu yang dahsyat. Ilmu yang memang dalam ungkapannya berbentuk serupa itu, kasar dan mengerikan. Namun, Empu Gandring tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam perasaannya. Ia tidak mau terseret dalam tingkah laku yang kasar pula. Sebab dengan demikian ia telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam bahaya. Ia tidak dapat mengimbangi kekasaran itu dengan kekasaran pula. Itulah sebabnya maka kini Empu Gandring tidak lagi ingin melawan setiap serangan dengan serangan. Ia tahu bahwa kekuatan Wong Sarimpat tidak melampauinya, namun ia akan terseret ke dalam sikap yang tidak dipahaminya. Maka untuk seterusnya Empu Gandring menghadapi dengan sikap yang tenang. Tetapi, setiap gerak tangannya, benar-benar menimbulkan desir di dada lawannya. Perkelahian di antara kedua orang yang sakti itu semakin lama menjadi semakin seru. Masing-masing telah mencoba mengerahkan segenap kemampuan untuk dapat mengalasi lawannya. Namun, ternyata bahwa mereka berdua benar-benar seperti sepasang burung Raja Wali yang berlaga di udara. Tak ada tanda-tanda bahwa salah seorang dari mereka akan berhasil memenangkan perkelahian itu. Silih Ungkih desak-mendesak. Debu yang putih pun semakin lama menjadi semakin banyak berhamburan dilontarkan oleh kaki-kaki kuda yang seakan-akan ikut serta berlaga. Kadang-kadang terdengar kuda-kuda itu meringkik dengan kerasnya apabila terasa penunggangnya menarik kendali terlampau keras, dan kadang-kadang kuda itu pun saling berbenturan sementara penunggangnya membenturkan senjata-senjata mereka. Namun, keduanya adalah orang-orang yang pilih tanding semakin banyak keringat membasahi tubuh-tubuh mereka, maka mereka menjadi semakin terampil. Wong Sarimpat menjadi semakin garang dan kasar, sedang Empu Gandring menjadi semakin lincah dan cekatan. Mahisa Agni masih saja duduk di belakang gerumbul. Tetapi, ia sudah kehilangan nafsunya untuk bersembunyi terus. Bahkan semakin lama ia bergeser semakin jauh dari tempat persembunyiannya, dan malahan kadang-kadang ia harus mendekat untuk dapat melihat kuda-kuda itu berlari-larian di padang karautan. Tetapi, perkelahian itu masih berlangsung dalam keadaan yang serupa saja. Mereka masing-masing mencoba menunggu apabila lawan-lawannya membuat kelalaian-kelalaian kecil, sehingga salah seorang dari mereka akan mendapat kesempatan yang baik. Tetapi, kesempatan itu tidak juga kunjung datang. Sehingga dalam kejemuan akhirnya Wong Sarimpat berteriak-teriak keras sekali. Empu Gandring sama sekali tidak menanggapinya. Ia bertempur dengan cermat. Kerisnya yang besar itu bergetar dan mematuk dari segenap penjuru. Namun, setiap kali senjata itu selalu membentur golok Wong Sarimpat yang besar itu, seakan-akan golok itu pun melebar seluas perisai yang mengelilingi tubuh Wong Sarimpat. Di langit bintang gemintang beredar dengan terangnya seakan-akan sama sekali tak dihiraukannya pertempuran yang dahsyat yang terjadi di padang karautan. Angin yang dingin mengalir lambat mengusap tubuh-tubuh yang berkeringat itu. Tetapi, mereka yang bertempur sama sekali tidak menghiraukannya betapa sejuknya udara di malam yang dingin itu. Wong Sarimpat akhirnya benar-benar menjadi jemu.
Ia terpaksa melihat suatu kenyataan, bahwa Empu Gandring tidak dapat dikalahkannya, betapapun ia berusaha. Apapun yang dilakukannya, maka Empu Gandring pasti mampu menyelamatkan dirinya seperti apa yang terjadi sebaliknya. Karena itu, tiba-tiba Wong Sarimpat berpendirian lain. Lebih baik ditinggalkannya mereka kali ini. Ia akan menyampaikan semua peristiwa itu kepada kakaknya. Ia memang harus datang berdua sedikit-dikitnya supaya dapat melepaskan Mahisa Agni dari pamannya yang selalu membayanginya itu. Kini, dalam perkelahian ini, ia sama sekali tidak dapat melihat siapakah yang akan dapat memenangkannya. Ia tidak melihat kemungkinan untuk membawa Mahisa Agni. Dengan demikian, maka Wong Sarimpat itu pun kemudian mengambil keputusan untuk melepaskan lawannya dan kembali ke Kemundungan. Ia akan segera kembali bersama dengan Kebo Sindet untuk mengambil Mahisa Agni. Ketika perkelahian itu masih berlangsung dengan sengitnya, tiba-tiba Wong Sarimpat menarik kendali kudanya yang kemudian berputar dan berlari menjauh. Yang terdengar kemudian adalah suaranya mengguruh disertai derai tertawanya. "Maaf Empu Gandring, aku terpaksa meninggalkanmu." Empu Gandring tertegun melihat lawannya menyingkir. Di dalam remang-remang gelap malam ia melihat Wong Sarimpat itu berhenti beberapa langkah daripadanya sambil berkata terus. "Aku tidak melihat titik akhir dari perkelahian ini, sehingga aku menganggap bahwa apa yang terjadi seterusnya sama sekali tidak akan berarti. Karena itu, aku mohon diri, aku sudah rindu kepada kakakku Kebo Sindet. Mungkin ia ingin menemuimu. Lain kali aku akan membawanya kemari." Empu Gandring tidak menjawab. Didorongnya kudanya maju mendekat, tetapi kuda Wong Sarimpat pun berjalan menjauh. "Jangan mencoba mengejar aku. Kudamu lebih jelek dari kudaku, sehingga kau tidak akan berhasil. Meskipun seandainya kau mempunyai kesaktian berlipat ganda daripadaku pun kau masih harus tergantung kepada kaki-kaki kudamu. Kalau kau tidak percaya, buktikanlah." Wong Sarimpat tidak menunggu Empu Gandring menjawab. Ditariknya kekang kudanya sehingga kudanya berputar setengah lingkaran. Kemudian kuda itu pun seakan-akan meloncat dan terbang meninggalkan Empu Gandring yang memandanginya dengan wajah yang kecut. Hantu itu benar-benar berbahaya," gumamnya. Mahisa Agni pun melihat betapa Wong Sarimpat memacu kudanya meninggalkan padang karautan. Tetapi, ia menyadari pula bahwa pamannya pasti tak akan dapat mengejarnya karena kuda Wong Sarimpat yang bernama Tatit itu mampu berlari benar-benar seperti Tatit. "Agni." Mahisa Agni mendengar pamannya memanggil. Perlahan-lahan ia berdiri dan berjalan mendekati Empu Gandring. "Bukankah benar kataku bahwa di padang ini tersembunyi 1000 macam bahaya?" Mahisa Agni menundukkan kepalanya. Sepatah pun ia tidak menjawab. "Kau melihat sendiri betapa berbahayanya orang sekasar Wong Sarimpat. Bahkan menurut penilaianku, orang ini jauh lebih berbahaya daripada Empu Sada sendiri. Dan kini mereka agaknya berdiri di pihak yang sama. Aneh. Untuk melawanmu Empu Sada harus bersusah payah mencari teman seliar Wong Sarimpat." Mahisa Agni masih saja berdiam diri bahkan kepalanya pun masih juga ditundukkannya. Kalau dikenangkan apa yang baru saja terjadi, maka ia menjadi ngeri sendiri. Meskipun ia sama sekali bukan seorang pengecut, tetapi menghadapi orang yang ganas seperti Wong Sarimpat, adalah suatu pekerjaan yang tidak menyenangkan. Dalam pada itu terdengar Empu Gandring berkata, "Semula aku juga hanya ingin mengharap bahwa kau tidak bertemu dengan bahaya, tetapi akhirnya aku tidak sampai hati untuk melepaskan kau pergi seorang diri di malam yang terlampau gelap untuk menyeberangi padang karautan yang garang ini. Karena itu aku mencoba menyusulmu. Ketika kudaku menjadi semakin dekat, agaknya kau telah memacu kudamu. Padahal yang aku dapatkan hanya seekor kuda yang tidak terlampau baik, sehingga jarak di antara kita menjadi semakin lama semakin jauh." Mahisa Agni masih berdiri mematung. Dan Empu Gandring itu pun akhirnya berkata, "Sekarang bagaimana Agni? Kita sudah melampaui separuh jalan. Apakah kau akan kembali atau kau ingin meneruskan perjalanan ini?" Sejenak Mahisa Agni menjadi ragu-ragu. Tetapi, ketika diingatnya bahwa di perkemahan seorang kawannya mengharap kedatangannya dengan membawa obat, maka jawabnya kemudian, "Aku akan meneruskan perjalanan ini Paman." Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Namun, ia berkata, "Baiklah. Perjalanan ini sudah cukup jauh. Marilah aku antarkan kau ke Panawijen."
Mudah-mudahan kita akan segera kembali sebelum Wong Sarimpat sempat memanggil kakaknya yang bernama Kebo Sindet itu. Apakah rumah mereka tidak terlampau jauh? Aku dengar mereka bersembunyi di kemundungan. Jarak cukup jauh. Tetapi, apabila kakaknya, Kebo Sindet telah berada di perjalanan kemari, maka mereka akan segera kembali. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Sekali lagi ia menyesalkan kuda sempana. Persoalan yang ada sekarang sudah jauh berkisar dari persoalan yang semula. Kuda sempana kini sudah tidak lagi mempersoalkan Ken Dedes, karena ia menyadari bahwa ia tidak akan mungkin lagi merebutnya dari aku Tunggul Ametung. Tetapi, yang ada sekarang adalah dendam yang tiada akan pada menyala di dada anak muda yang merasa dirinya dikecewakan dan disakiti hatinya. Tetapi, Mahisa Agni tidak dapat terlampau lama berangan-angan. Sekali lagi pamannya berkata, "Kalau akan meneruskan perjalanan, marilah. Kudaku aku tambatkan di belakang semak-semak tempat kau mencari pedangmu." Mahisa Agni tidak menjawab. Perlahan-lahan ia melangkah ke dalam gelap, mencari kuda Empu Gandring. "Apakah kau akan memakai kudamu ini?" bertanya Empu Gandring. "Tidak paman," sahut Mahisa Agni. "Sama saja bagiku. Bukankah kita akan berjalan bersama-sama?" Empu Gandring tersenyum. Diikutinya Mahisa Agni berjalan mengambil kuda pamannya. Sejenak kemudian mereka berdua telah berpacu kembali ke Panawijen. Namun, mereka sudah pasti tidak akan dapat berada kembali di bendungan yang sedang mereka kerjakan terlampau pagi. Perjalanan mereka telah terganggu, sehingga waktunya pun menjadi bertambah panjang. Sementara itu Wong Sarimpat berpacu pula cepat-cepat kembali ke kemundungan. Ia menyesal bukan kepalang atas kegagalannya, dan tanpa kesadarannya mulutnya telah mengumpat habis-habisan. Setan tua itu sepantasnya dipancung kepalanya. Ia harus dibinasakan seperti Empu Sada. Aku ingin membenamkannya pula di dalam sendang tempat Empu Sada membunuh dirinya. Melibatkannya pada akar-akar ganggang dan menggantungi lehernya dengan batu. Dan suara Wong Sarimpat itu pun mengumandang berkeliling padang yang luas dan gelap. Namun, padang itu terlampau sepi. Tak seorang pun mendengarkannya dan tak seorang pun yang melihatnya ia berpacu seperti dikejar hantu. Ketika orang itu kemudian memasuki sebuah hutan tiba-tiba ia merasa jemu berpacu. Orang yang tidak pernah mengenal lelah itu, tiba-tiba ingin berhenti dan beristirahat. Mungkin kudanya memang memerlukan waktu untuk beristirahat sejenak. Tetapi, istirahat itu pun terasa menjemukan sekali. Wong Sarimpat mencoba berbaring sejenak. Begitu saja di atas tanah yang lembab. Dicobanya untuk mereka-reka, bagaimana mungkin ia membalas sakit hatinya. Tetapi, ia tidak segera menemukannya. Ketika perlahan-lahan ia mendengar suara berdesir di sisinya, cepat ia meloncat bangkit. Dalam kegelapan malam, ia mendengar suara itu menyelusur menjauhi kakinya. "Ular gila itu ingin aku cekik sampai mati," teriaknya. Tetapi, malam di dalam hutan itu cukup kelam, sehingga betapapun tajam penglihatannya, namun ia tidak berani menyerang ular itu, meskipun di siang hari adalah pekerjaan Wong Sarimpat menangkap dan membunuh ular hanya dengan tangannya. Kulitnya sangat digemarinya seperti ia menggemari berbagai macam batu-batuan. Dalam kejengkelannya Wong Sarimpat itu kembali meloncat ke punggung kudanya, dan kembali ia berpacu menembus jalan-jalan sempit di hutan itu. Jalan yang biasa dilalui oleh para pejalan dan para pencari kayu bakar. Ketika kudanya meluncur di antara batang-batang yang agak jarang, maka ditengadahkannya. Sekali lagi ia mengumpat keras-keras ketika ia melihat bayangan yang mewarnai langit. Orang itu sampai di kemundungan melampaui tengah hari. Langsung ia mencari kakaknya untuk menceritakan apa yang telah dilihatnya. Kebo Sindet yang sedang mencoba memberikan beberapa macam ilmu kepada kuda sempana tertegun mendengar adiknya berteriak-teriak di depan gubuknya. Sambil bersungut-sungut ia menjawab, "Aku di sini Wong Sarimpat." Kuda sempana pun tertegun pula. Bahkan ia terkejut. Sebelum ia melihat Wong Sarimpat, ia telah mendengar suaranya mengumpat-umpat tak habis-habisnya. "Kita berhenti sebentar kuda sempana," berkata Kebo Sindet. Kuda sempana yang memang kurang mempunyai gairah untuk berlatih ilmu yang kasar itu, menjadi gembira di dalam hatinya, meskipun setiap kali diminta untuk berlatih, ia tidak berani menolaknya. Sejenak kemudian Wong Sarimpat telah muncul dari balik sudut gubuk yang kotor itu. Dengan nafas terengah-engah ia berjalan mendekati kakaknya. Wajahnya tampak tegang dan mulutnya masih saja mengumpat-umpat.
Apa yang telah terjadi? Bertanya Kebo Sindet. Tetapi, wajahnya sama sekali tidak bergerak. Beku. Hampir aku berhasil meskipun aku hanya seorang diri, berkata Wong Sarimpat dengan bertolak pinggang. Apa yang berhasil? Bertanya kakaknya. Buruanmu. Seakan-akan telah berada di telapak tangan. Tetapi, tiba-tiba berhasil lepas kembali. Mahisa Agni maksudmu? Bertanya Kebo Sindet. Ya. Wajah yang beku itu tiba-tiba bergerak. Tampak beberapa garis kerut-merut di dahinya. Namun, hanya sesaat. Sesaat kemudian wajah itu telah beku kembali. Aku telah berhasil menangkapnya, berkata Wong Sarimpat pula. Di manakah anak itu sekarang? Sudah aku katakan, anak itu lepas kembali. Kenapa? Setan tua itu datang mengganggu. Siapa yang kau maksud? Empu Purwa, Bojong Santi, atau Empu Sada sendiri? Kali ini Empu Gandring. Pamannya. Terdengar mulut Kebo Sindet menggeram, tiba-tiba ia berkata tidak terlampau keras, tetapi mengejutkan Wong Sarimpat. Kaulah yang bodoh. Wong Sarimpat mengerutkan dahinya. Katanya. Kenapa aku yang bodoh? Sudah dikatakan oleh Empu Sada bahwa anak itu tidak dapat ditangkap seorang diri. Kalau kau mampu melakukannya, maka Empu Sada tidak akan ribut kemari memanggil kita. Wong Sarimpat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi, ia tidak menyahut. Dan kakaknya berkata pula. Bukankah Empu Sada pernah mengatakan bahwa ada saja yang selalu membayanginya? Kali ini kau bertemu dengan Empu Gandring, mungkin kalau kau berbuat bodoh untuk kedua kalinya kau akan bertemu dengan Empu Purwa, guru anak itu sendiri. Di lain kali kau akan bertemu dengan Panji Kelantung dari Tumapel atau bahkan apabila masih hidup, Empu Sada sendiri akan menemuimu. Wong Sarimpat mengangguk-anggukan. Tetapi, ia menjawab. Jangan kau sebut orang yang terakhir itu kakang. Aku pasti bahwa ia telah mampus ditelan ganggang. Mudah-mudahan, sahut kakaknya. Tetapi meskipun Empu Sada telah mati, namun kebodohanmu tidak terhapus karenanya. Kau tahu akibat dari perbuatanmu? Mata Wong Sarimpat meredup, seakan-akan ia mencoba berpikir. Tetapi, akhirnya ia hanya menggelengkan kepalanya sambil menjawab. Akibatnya adalah kita masih harus menangkapnya. Kau benar-benar bodoh, suara Kebo Sindet datar, tetapi mengandung tekanan sehingga Wong Sarimpat terdiam. Dibiarkannya kakaknya berkata terus. Akibatnya adalah Mahisa Agni dan Empu Gandring itu menyadari bahaya yang mengintainya. Kini ia tahu pasti siapa yang harus mereka hadapi. Bukan sekedar Empu Sada. Tetapi, Empu Gandring itu sudah melihat tampangmu yang kasar seperti batu asahan. Wong Sarimpat menggeram. Tetapi, ia tidak menjawab. Ketika dilihatnya kuda sempana mengawasinya pula, tiba-tiba matanya terbelalak sehingga cepat-cepat kuda sempana melemparkan pandangannya ke titik yang jauh. Jangan menyalahkannya, bentak kakaknya. Sudah sewajarnya kuda sempana kecewa terhadap sikapmu. Dengan demikian maka usaha ini akan menjadi semakin panjang. Kalau kau tetap pada kewajiban yang aku bebankan padamu, mengintai saja anak muda itu, maka aku pasti akan segera berangkat ke Panawijen. Aku dapat mengikat Empu Gandring dalam perkelahian dan kau dapat menangkap anak itu dengan mudah. Sekarang, setelah kegagalan yang bodoh itu, apa katamu? Mulut Wong Sarimpat bergerak-gerak. Tetapi, tak sepatah kata pun meloncat dari sela-sela bibirnya. Kemudian Kebo Sindet itu berkata kepada kuda sempana. Kita harus bersabar lagi beberapa lama karena kebodohan pamanmu. Kuda sempana tidak segera menjawab. Sekali lagi mencoba memandangi wajah Wong Sarimpat, tetapi sekali lagi ia melihat Wong Sarimpat membelalakannya, sehingga kuda sempana itu menundukkan kepalanya. Tetapi, ketika Kebo Sindet berpaling, maka Wong Sarimpat pun menundukkan kepalanya pula secepat-cepatnya. Kuda sempana, berkata Kebo Sindet. Pekerjaanmu kemudian adalah berlatih sebaik-baiknya. Kita masih harus menunggu beberapa hari lagi. Kita mengharap mereka akan menjadi lengah. Tetapi, aku mempunyai harapan yang lain pula. Mudah-mudahan aku segera menjadi semakin sempurna dalam olah kanuragan, sehingga suatu saat kau sendiri akan mampu menghadapi Mahisa Agni. Akan berbanggalah kau kiranya apabila kau datang dan mengajukan tantangan jantan. Perang tanding di hadapan beberapa saksi.
Kuda Sempana tidak menjawab. Seperti kebanggaan melonjak di dalam dadanya. Tetapi, kemudian di sudut yang lain kembali memancar perasaan syaknya. Ia tetap berprasangka terhadap orang yang berwajah beku sebeku mayat itu. Tetapi, Kuda Sempana tidak mau membebani kepalanya dengan segala macam kebingungan. Kini ia menghadapi kesempatan. Apapun yang akan terjadi kemudian akan dihadapinya kemudian. Namun, peningkatan ilmu baginya pasti akan berguna. Untuk apapun. Sehingga Kuda Sempana pun kemudian justru berusaha untuk menambah ilmunya sebaik-baiknya. Dicobanya untuk mengatasi perasaan segan yang hampir setiap kali mengganggunya. Ketika Wong Sarimpat itu pun kemudian dengan langkah yang tersendat-sendat meninggalkan kakaknya yang memarahinya, kembali ke Bosindet dan Kuda Sempana meneruskan latihan mereka di samping gubuknya di bawah Bukit Padas. Dalam pada itu, Mahisa Agni dan Empu Gandring pun telah berpacu kembali ke padang karautan. Sekali-sekali Mahisa Agni menengadahkan wajahnya. Hatinya menjadi gelisah ketika matahari telah merambat semakin tinggi. Rencana hari ini pasti akan tertunda. Hanya tertunda 1 hari bagi pekerjaan sebesar itu, ia mencoba menghibur dirinya. Tetapi, perasaannya seakan-akan selalu terganggu. Penundaan rencananya kali ini seolah-olah tidak disebabkan oleh alasan yang wajar. Mahisa Agni berpaling ketika ia mendengar pamannya berkata, "Kau kecewa atas rencanamu yang tertunda itu, Agni." Mahisa Agni tidak dapat menjawab lain. Pamannya itu seolah-olah dapat melihat isi hatinya seluruhnya. Maka jawabnya, "Ya Paman. Sebenarnya aku sudah mantap untuk memulainya hari ini. Pekerjaan itu hanya tertunda 1 hari saja, Agni. Jangan kau risaukan. Seandainya air itu membawa pasir pada dasar sungai, maka perbedaan dalam hari ini dengan besok tidak akan lebih dari 5 cengkang." Mahisa Agni tidak menyahut. Tetapi, ia benar-benar dicengkam oleh perasaan kecewa. Meskipun demikian, hatinya terhibur pula ketika tersentuh olehnya bagian-bagian dari batang kates grandel yang dibawanya. Katanya di dalam hati, "Mudah-mudahan usahaku ini tidak sia-sia. Mudah-mudahan penundaan rencanaku itu pun tidak sia-sia. Anak yang sakit itu pun segera menjadi sembuh." Karena Mahisa Agni tidak menjawab maka pamannya berkata seterusnya, "Orang-orang Panawijen termasuk orang-orang yang kurang gairah menghadapi kerja. Tetapi, kau harus mengucap syukur bahwa semakin lama menurut penglihatanku mereka menjadi semakin sadar, bahwa apa yang dikerjakan itu merupakan harapan bagi masa depan mereka sehingga tampaknya mereka pun menjadi semakin bernafsu. Tetapi, ingat Agni. Pada dasarnya orang-orang Panawijen sudah terlampau lama menikmati tanah yang subur, air yang berlimpah, sehingga seakan-akan apapun yang dilemparkan ke tanah, pasti akan tumbuh dan memberi hasil yang baik. Dengan demikian pada dasarnya, mereka tidak menghendaki bekerja terlampau berat seperti yang dilakukan kali ini. Kau harus memperhitungkan setiap keadaan. Jangan kau abaikan pemeliharaan nafsu bekerja dan gairah akan harapkan mereka di masa datang." Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menyadari sepenuhnya kata-kata pamannya itu. Bersambung ke bab 56. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.